Gila, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelihatan dalamnya mesinnya seperti ini, ada logo ROG, kurang karang. Tapi kalau dibuka bro dalamnya, buset. Buset bro, buset ini. Ya ini disebut PC desktop. Ini Asus ZenBook bro. Buset, ringan ya. Ringan ini bro. Bener-bener ekstrim. Karena ada LCD-nya di sini. Ngori nggak? Ini Asus Ryujin ya. Ini kayak apa ya, luar angkasa ini. Xiaomi ya bro ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Christian di Kioskom Channel. Kalau sudah masuk botnya Asus, nuansa gamingnya itu bener-bener kerasa banget bro. Jadi kita ini seperti dibius sama produk-produknya Asus. Ada banyak banget di sini. Yang paling keren, dan ini menjadi salah satu fokus saya ke boothnya Asus bro. Sebentar, ini dia bro. Jadi Asus itu mengeluarkan produk keyboard tapi bisa dilepas seperti gini bro. Nah ini loh, kami Zoro bro ya. Oke, sekarang kita akan ulas ini. Biasanya itu ya, kalau untuk keyboard mouse itu kan sebelah sini. Asus juga mengeluarkan kok keyboard sebelah kiri gini. Cuma dia mikir, wah ini harus butuh satu kesatuan. Jadi pada waktu orang pakai yang satu sisi sebelah gini, dia mau ngetik, dia harus mau ngambil keyboard yang full size. Tapi dengan adanya Asus, semuanya bisa digabung seperti gini bro. Nah, dan ini konektornya pakai USB tipe C seperti gini. Ini ARGB, kanalnya dari keyboard ini bro. Jadi kamu bisa melakukan gaming mode seperti gini, mau gini, itu secara leluasa. Terus di sini tuh ada pengaturan untuk lampunya, untuk macam-macam, dan ini bisa connect ke softwarenya dari Asus ROG untuk nyeting RGB, nyeting settingan apa aja. Di sini sudah ada armrestnya. Ini armrestnya bro ya. Armrestnya ada logo Asus. Ini karet, jadi anti slip bro. Dan ini kalau digabung menjadi TKL ini ya. Loh, kayak ini nih bro. Cakep gak? Cakep banget ini bro. Kalau untuk tombolnya ini sudah hot swap ya, jadi kamu bisa ganti-ganti. Di sini dijelasin versatile 75% split keyboard, hot swappable, ROG HFX versi 2, magnetic switch and ROG Hall sensor. No worry. 8K Hz polling rate tinggi ya. Ini 1K, ini sampai 8K bro. Nah ini loh bro, ROG HFX V2 magnetic switch. Kode banget nih, kamu bisa lihat ini. Loh, actual point-nya seperti gini, dalamnya seperti gini bro. Nah, ini dalamnya seperti gini. Ini kalau dibuka ya bro. Loh, seperti gini bro. Dan ini sudah mendapatkan Quick-Down Best of Computech, juga mendapatkan Shortcut Computech, sama PC Best Choice Award bro. Sekarang kalau kamu pakai keyboard ini, Asus juga mengeluarkan mouse-nya, jadi biar sepaket ya. Nah, kalau ini mouse-nya dari ROG ada 4 macam ya. Keris 2S seperti gini. Ini ringan banget bro ya. Beratnya di 54 gram. Ini grip tab-nya di palm grip. Ini kenapa kok bisa ringan? Sebelum saya menjelaskan yang lain, karena bahan dari mouse-nya ini itu memakai ini bro, sampai memenangkan PC Best Choice Award Green. Jadi dia bukan pakai plastik-plastik yang umum ya, dia pakai caster plant, caster seat, terus kasih caster oil, jadi seperti ini, kasih amino 11, jadi seperti ini, jadi polimer seperti ini, baru dibikin mouse. Makanya bener-bener ringan dan ramah lingkungan bro. Terus kalau yang ini Harp 2S, ini beratnya lebih ringan lagi ya, 48 gram. Ini untuk claw grip dan fingertip. Kalau tadi untuk palm ya. Kalau yang ini Harp S Mini, ini lebih kecil. Ini untuk fingertip juga. Beratnya di 49, sama aja dengan Harp 2S seperti gini. Terus kalau Harp SM Lab Edition ini lebih berat, sama aja dengan Keris 2S. Nah, ini untuk claw grip. Jadi ini claw, ini fingertip, ini claw grip and fingertip, dan ini palm grip. Kalau saya ini selera ya. Ada yang suka palm, ada yang suka fingertip. Kalau saya sukanya palm bro, karena gimana ya, lebih nyaman aja. Tapi itu selera. Yang bikin saya tertarik itu bahannya ini bro. Bahannya nggak main-main bro. Dia bisa memikirkan
dari alam dicampur gini jadi bahan. Itu sebuah eksperimen yang panjang bro, patut kita apresiasi bro. Nah seperti ini, dan ini 3 mode Bluetooth, kabel, sama wireless. Oke lanjut. Nah ini bro, buat teman-teman yang cari monitor 32 4K Hz tinggi, sekarang sudah ada. Biasanya kan 4K 32 Hz-nya rendah ya. Ini Hz-nya sampai 330 Hz. Ngawur bro. Asus ROG Strix OLED SG32 UCWG. Kenapa judul monitor merek apapun selalu panjang-panjang? Nggak bisa dipersimpel ya. Nah ini memakai dual mode 4K 165 Hz dan Full HD 330 Hz. Panelnya memakai OLED, USB Type-C PD, sudah ada OLED Care Pro, jadi meminimalisirkan burning di layar. Terus True Black Glossy with wallet. Apa itu wallet? Ini wallet bro. Nah jadi ini True Black Glossy wallet itu seperti ini. Ini glossy wallet, ini semi QD OLED. Jadi meminimalisir pantulan. Nah tapi tetap glossy. Jadi dia glossy tapi kayak nggak glossy. Gimana ya jelasin ya? Glossy tapi tidak terlalu mantul lah, karena memakai teknologi True Black Glossy Wallet bro. Terus kalau yang di sebelah sini bro, ini memenangkan BC Best Choice Award, The World Fastest Esport Gaming Monitor 610 Hz. Ngawari bro, 610 itu ya mana ya? Tapi rata-rata Hertz di atas 400 sih pakai TN kok. Ini memakai Super TN ILMP2 0,1 milisecond bro. Kalau ini anti glare ya, bisa naik turun seperti ini, bisa dibikin vertikal. Nah paling rendahnya segini. Kalau untuk vertikalnya sebentar, kabelnya saya tarik dulu biar nggak patah nanti, biar nggak dimarahin saya bro. Nah ini segini vertikalnya, paling rendahnya segini bro. Ini yang paling worth it. Ini nggak mahal menurut saya karena dari desainnya oke, keren, cuma nggak terlalu bagus seperti yang di sebelah sini. Panelnya juga pakai panel Super TN. Ini cocok banget bro. 610 Hz tapi kondisi OC. Jadi di Indonesia sudah masuk Wi-Fi 7 ya. Asus sudah mengeluarkan router Wi-Fi 7 persis kayak jangkangnya apa ini ya, kepiting ya bro. Gila, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelihatan dalamnya mesinnya seperti ini, ada logo ROG di sini untuk mengatur semuanya, mulai dari LAN, VPS, LPN dan lain-lain. Kamu bisa juga atur melalui software Asus, jadi untuk mengatur mesh dan lain-lain bro. Ini ROG Raptor GT-BA 19000 AI router Xiaomi Shoro ini. Ini lebih sadis lagi bro ya, motherboard dari Asus ROG Crosshair X870E Extreme, bener-bener ekstrim karena ada LCD-nya di sini. Ngawur nggak? Ini Asus Ryujin ya, water coolernya ditambah LCD dari motherboard Asus ROG Extreme. Ngawur, full heatsink tebal, NVMe-nya banyak, slot PCI-nya ada 1, ada 2. Terus di sini sudah support DIMM 2 di sini. Nah ini support DIMM 2, di sebelah sini ada debug lab. Ini benar-benar motherboard entusias. Cakep ya PC-nya ya, rapi. Coba kamu lihat kabelnya di mana? Nggak kelihatan ya, karena ini memakai teknologi BTF motherboard dan BTF GPU. Ini pakai ROG Astral 5090 BTF Edition. Nggak kelihatan kabelnya karena konektornya bisa di bagian sana bro. Konektor 12 VHPW ada sebelah sini itu bisa ditutup seperti gini bro. Nah ini kamu bisa lihat. Nah ini bisa dilepas seperti gini. Loh, sini konektornya, atau kamu pakai konektor yang di sebelah sini. Ini. Nah ini konektornya, jadi langsung nancep. Kalau diaplikasikan seperti gini. Nah ini kalau diaplikasikan. Loh, seperti gini aplikasinya bro. Jadi langsung nancep di bagian sebelah situ. Nah ini adalah ROG SG Station 3 Thunderbolt. Nah seperti gini stationnya. Loh, jadi GPU-nya di atas pakai yang seri BTF. Kalau sudah masuk ke laptop, otomatis PGA-nya ini akan detect 5090. Nah kalau ini mini PC dari Asus ya, bodinya metal seperti gini. Ini juga BTF. Jadi kalau dipakai kabel di atas nggak mungkin cukup bro. Makanya pakai konektor yang ada di bagian bawah bro. Motherboardnya mini ITX ada di bagian sebelah sini, mini ITX-nya. Nah gini tinggal dikeluarkan ke monitor bro. Xiaomi Shoro ini bro.
Kalau ini VGA ROG Astral RTX 5090 Watt Edition signed by Nvidia CEO Jensen Huang. Jadi kamu beli tanda tangannya ini bro. Itu tanda tangannya Jensen Huang itu. Fan-nya ada double ya. Di sini ada, di bagian sini ada 1, 2, 3. Jadi total fan-nya ada 4. Yang di sebelah sini untuk mendinginkan heatsink. Jadi double. Dihembuskan, di sini ditarik set, atau mungkin ini dihembuskan di sini ditarik set kayak gitu bro. Nah, kayak gini nih. Itu 5080 Noctua Edition. Ciri khasnya itu di warnanya. Nggak semua orang itu suka fan ARGB dan lain-lain. Jadi Noctua itu fan atau cooler yang benar-benar premium banget. Ciri khas warnanya ya seperti gini bro. Jadi kalau dirakit semua Noctua sama GPU Noctua, warnanya seperti ini bro. Dan yang paling ciamik soro ini bro. Oh, Astra Port. Nah ini kayak apa ya, luar angkasa ini. Ciamik ya bro ya. Ini itu komputer bro ya, atau rig custom. Jadi di sini ada motherboard, ada memori, ada waternya pakai custom, ada macam-macam. GPU-nya ditarik ke atas. Ini memakai ini bro, 12 VAPWR tapi kabelnya khusus. Kabelnya khusus. Ini nggak ada dijual di Indonesia bro, nggak ada. Nah kalau ini line up dari motherboard, ini yang versi Intelnya, ada Z890, ada LCD-nya, cakep ya bro ya. Kayak gini, ini water cooler yang terbaru dari Asus. Ini ROG Rio 4360 ARGB, ada putih, ada hitam seperti gini. Ini yang versi AMD-nya, ada screen-nya seperti yang tadi bro ya. Jadi ada yang versi AMD, ada yang versi Intelnya seperti gini. Terus ada Strix 870A Gaming Wi-Fi, ada B850E Gaming Wi-Fi, sama Mini ITX I Gaming Wi-Fi. Kalau yang pecinta warna putih bisa langsung ambil B580 atau X870E kalau yang suka AMD Ryzen seri 9000 bro. Ini ROG Crosshair X870E Apex. Ini AMD ya, ini AMD. Kalau itu Intel. Ini water cooler yang terbaru bro. Nah kalau kamu pengen lihat jadinya seperti apa, seperti gini bro. Loh, cakep gak jadinya? Kayak gini nanti jadinya bro. Jadi water coolernya pakai yang tadi, motherboardnya pakai yang putih, VGA-nya pakai yang putih, yang Jensen Huang cuma nggak ada tanda tangannya sih bro. Nggak kelihatan ada fan-nya itu, cuma nggak ada tanda tangannya. Nah kalau ini line up-nya dari laptop Asus ROG. Ada Strix G18 seperti gini. Ini pakai Ryzen 9 9000 sekian, 5070 Ti. TGB-nya di 140 watt. Ada yang seperti ini G16, cakep ya bro ya. Cakep ini bro, RGB-nya bro. Cakep, ini juga cakep, ini juga cakep. Terus ada yang ROG Strix G15. Jadi ini 15 in, ini 16 in. Kalau yang ini 18 in. Gede banget bro, 18 in bro. Kalau ini Zephyrus G16 warna putih. Ada kanan kirinya speaker ya. Ini kayaknya ngambil desain dari Mac model lama tapi diaplikasikan ke model terbaru, jadi kelihatan lebih futuristik. Terus ini ada G16 juga. Ini juga G16. Ini G16 semua bro. Jadi ada putih, ada silver, ada apa ini ya, matte gray, dan itu black. Jadi ada 4 warna ini bro. Ini ada 4 warna. Kalau ini ROG Zephyrus G14, ukurannya lebih kecil daripada sebelumnya. Ukuran speakernya ini lebih dikecilkan lagi bro ya. Jadi kan tadi kan segini. Ini lebih kecil segini. Ini ARGB. Sudah pakai Ryzen AI 9 HX370. Otomatis ini adalah laptop AI. Baru memakai CPU RTX 5080 bro. Ini TGB-nya di 110 watt. Kalau kamu main game-game kayak AAA kayak gitu tuh ya, di settingan 2K itu bisa dapat di sekitar, ini estimasi aja ya bro, di sekitar 80 sampai 100 karena TGB-nya ini lumayan bro, di atas standar, dan memakai memori di 64 GB LPDDR5X dengan kecepatan di 7500 MHz bro. Jadi laptop itu ada macam-macam punyanya Asus ya.
mulai yang gede 18 in, turun menjadi 16 in, turun menjadi 15 in, dan kalau yang ini di 14 inci. Nah, kalau ini koleksi Asus ROG Miku, mulai dari mousepadnya, mouse-nya, headsetnya, sama keyboardnya bro, hijau semuanya. Oke, sekarang masih ke areanya TUF. Jadi Asus itu ada banyak, ada ProArt, ada ROG, ada TUF. Ini motherboard AMD AM5. Ini adalah standar motherboard. Ini adalah standar motherboard. Terus Asus sekarang mengeluarkan AMD AM5 yang sudah BTF seperti ini. Jadi kalau BTF ini tidak ada port-port yang ada di depan seperti gini. Jadi portnya itu ada di bagian belakang bro. Jadi lebih rapi. Terus di sini sudah ada namanya Detachable High Power Adapter GC-HPWR. Jadi ini untuk 12 PHPWR-nya. Pada waktu GPU nancap seperti gini, jerak, ini ditancapin di sini bro. Nah ini sini ya, cerak seperti gini, ditancap di sini, maka ininya sudah tidak berfungsi lagi bro. Jadi kamu bisa tutup lagi, jadi kelihatan clean. Tapi harus pakai double seperti gini ya, cerak, baru tancap ke sini tuh. Nah, sekarang sudah keluar versi yang AMD-nya untuk BTF. Jadi kamu bisa pasang VGA RTX BTF dari Asus. Terus kalau yang ini adalah water cooler dari Asus TUF model LCD. Sekarang keluar LCD-nya bro, yang TUF. Kan ROG aja yang keluar LCD. Sekarang sudah ada TUF-nya, ada hitam, ada putih. Ini hitam juga sih tuh. RGB kamu bisa setting melalui software yang ada di Asus Armor Grid. Dan ini adalah router Asus TUF BE9400 sampai ke 6 GHz. Karena sekarang ini kalau nggak salah 7 GHz sudah masuk Indonesia ya. Jadi router ini sudah siap dipakai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 antena seperti gini. Oh. Nah, cakep ya bro ya. Tapi masih kalah garang sama ROG bro. Kalau ROG memang kastanya kasta monster ya. Kalau ini bawaannya monster. Ada juga monitor. Monitornya ini adalah TUF Gaming Series 5 VG27A. Panjang banget, capek baca saya. Intinya tuh seperti gini bro. Ini 300 Hz. TUF 300 Hz G-Sync sama FreeSync. Jadi double ya bro. G-Sync, FreeSync 95% DCI-P3. Wah, 300 cak nih. Oke, jangan lihat orang dari covernya P. Jadi kalau ditutup kayak gini ya memang kelihatan kayak biasa ya visinya ya. Oke, gaming keren, cuma kan kurang garang. Tapi kalau dibuka bro dalamnya buset. Buset bro. Buset ini ya, ini disebut PC desktop. Ya, semuanya PC desktop. Ini PC desktop yang dipakai untuk apa ya? Kantor-kantor, untuk data center atau orang-orang yang nggak suka ingin merakit. Jadi setiap brand itu menyediakan PC komplit langsung jadi, langsung pakai. Itu pasti berbeda partnya dengan yang rakitan bro. Kalau yang rakitan semakin mahal, semakin bagus, semakin murah, semakin biasa. Tapi kalau sudah PC bilas seperti ini sudah distandarisasi. Casingnya tebal banget, sistem coolernya di sebelah sini, heatsinknya kayak gini bro. Wow, loh. Terus ini sudah pakai cam ya, DDR5. Oh bukan, sorry. Ini pakai SODIMM. Nah di sini SODIMM DDR5. Ini GPU-nya sudah ada penlightnya di sebelah sini. Power supply-nya seperti ini bro. Ini tujuannya buat kerja, bukan buat estetik. Dan ini adalah laptop TUF Asus Gaming A14, A16, F16, dan ini A18 gede. 18 in, ini 16 in, 16 in, dan 14 in. Ini kecil-kecil nggak main-main bro. Mini PC Asus ROG. Ini kenceng banget ya. Posisinya bisa berdiri, bisa juga tidur, tipis, ada RGB-nya. Sebelah sini portnya lengkap, di sini ada, di sini ada. Kalau dibuka jadinya seperti gini bro. Nah, kamu bisa lihat part-partnya, ada mesinnya, ada ini, ada pendinginnya seperti gini bro. Nah, ini speknya bikin kamu geleng-geleng. Ultra 9 275 HX ya, High Performance. Dan sudah ada RTX 5080 Mobile. Buset nih bro, buset ini bro. Prosesornya udah Ultra 9 5080, ukurannya segini loh bro. Ini PS5 dilipas, diinjek-injek sama ini bro. Cuma harganya yang mahal sih. Kamu bisa jalanin game sampai ke 240 lebih FPS. Kalau kamu sultan, males rakit, males mikir partnya apa aja, kamu bisa ambil ROG
700. Jadi satu set seperti ini beli langsung jadi, langsung ngegame bro. Ini ada dua opsi, pakai Ryzen 9 bisa, pakai Ultra 9 bisa. VGA-nya 5090. Sudah kebayang nggak harganya berapa? Kalau untuk memorinya defaultnya di 64 GB, motherboardnya pakai B860. 860 ditambah 5090. Bottleneck nggak? Ini kan up to. Jadi di sini sebenarnya up to. Selera. Paling rendahnya bisa kamu ambil 5060, 5060 Ti. Tapi kalau sudah masuk ke 5090, Asus pasti akan mengganti seri Z. Ini disebut opsional. Opsional, 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 opsional. Ini Asus ZenBook bro. Buset, ringan ya. Ringan ini bro. Asus juga ada all-in-one PC ya. Jadi all-in-one PC itu hardware-nya ada di bagian belakang monitor seperti gini bro. Ini Asus ZenBook Duo 2025. Ini dual screen ya. Nah kalau keyboardnya dilepas, itu masih ada screen lagi di bawahnya bro. Kayak apa ya, dua layar digabung menjadi satu. Nah itu bro. Oh, kelihatan ada dua layar seperti ini bro. ProArt Display. Jadi Asus itu kalau sudah masuk ke ProArt selalu mahal. GPU ProArt, motherboard ProArt, sama monitor ProArt. Di sini ada laptop dari apa ini ya? Dari Asus ProArt sama monitor ProArt. Apa sih keunggulannya ProArt? Namanya aja sudah art. Berarti lebih cenderung ke desain grafis. Kalau harganya ya lumayan mahal lah bro. Ini NUC dari Asus terbaru, Expert Center, ada NUC 14, NUC 14 Pro, AI Plus, ada yang seperti ini, NUC 15 Pro, NUC 15 Pro Plus. Seperti gini bro, ini mini PC-nya dari Asus NUC. Nah, sahabat itu review dari boot Asus bro. Jadi barangnya banyak banget. Saya sampai bingung dan harus desa-desaan antri untuk mengambil tik. Karena barangnya itu bener-bener orang itu kepingin lihat semua bro. Karena apa ya? Futuristik semuanya, jadi berebut pengen lihat apa sih teknologinya, kayak gitu bro. Asus selalu seperti itu kalau bikin produk selalu boom. Oke. Saya dari Kisan di Keskam Channel, salam teknologi.